Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern, memaksa kita untuk bisa produktif dari mana saja dan kapan saja. Karena itulah alat penunjang produktivitas seperti laptop dituntut agar bisa powerful namun tetap enteng untuk dibawa kemana-mana. Tentu saja mewujudkan dua hal tersebut dalam satu wadah bukanlah hal yang mudah. Tapi laptop ini bisa ngasih alternatif buat kalian yang pengen laptop enteng tapi bisa tetap ngebut dalam beberapa senario. Halo guys, dengan Arif. Dan itu tadi adalah Asus ZenBook 14 UX 425 varian Core i5 yang sekarang lagi gue pegang. Kalian percaya nggak sih kalau misalkan laptop ini bener-bener ringan banget, enak buat dibawa kemana-mana, dan walaupun prosesornya Core i5, tapi performa laptop ini nggak bisa dianggap remeh, bahkan kita bisa menjalankan laptop ini dengan menggunakan GPU desktop PC. Kok bisa sih? Gue bakalan bahas di video ini, tapi buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. Laptop ini datang dengan ukuran yang terlihat sangat mini. Kenapa gue bilang terlihat? Karena jika dilihat dari luar memang ukuran bodinya sangat kecil, tipis, dan terlihat seperti laptop standar 13 inci pada umumnya. Tapi sebenarnya ini adalah laptop dengan ukuran layar 14 inci. Hal ini berkat andil dari desain layarnya yang dinamakan dengan Nano Edge Display. Bezel layar bagian kiri kanannya sudah terlihat tipis, sementara bagian atasnya lebih lebar dari bagian sampingnya. Bukan hal yang mustahil sebenarnya untuk mendesain bezel atas yang sama ukurannya dengan sisi sampingnya. Tapi pada ZenBook 14 UX 425 ini, pada bagian bezel atasnya dimanfaatkan oleh Asus untuk menaruh sebuah sensor kamera HD beserta dengan sensor infrared yang mampu memaksimalkan akurasi face recognition dengan fitur Windows Hello. Dengan fitur ini, kita tidak perlu susah-susah memasukkan pin atau sandi untuk masuk ke laptop, bahkan di kondisi gelap gulita sekalipun berkat sensor infrarednya. Balik lagi ke bagian bodinya, masih ada banyak hal yang bisa kita bahas di sini, seperti bagian belakang layarnya yang punya pola melingkar dengan logo Asus di bagian intinya yang membuatnya terlihat minimalis dan mewah. Panel belakangnya ini terbuat dari bahan logam sehingga terasa kokoh dan premium saat disentuh. Layout keyboardnya dibuat penuh sampai ke bagian sisi sehingga terasa lega layaknya laptop yang lebih besar dan lengkap dengan shortcut keyboard di sebelah kanan. Meskipun power buttonnya berada di dalam layout keyboardnya dan berdekatan dengan tombol delete, tapi dia punya tingkat kekerasan yang berbeda dari tombol-tombol lainnya. Hal ini berguna untuk mencegah salah tekan. Key travelnya cukup dalam sehingga membuat kegiatan mengetik jadi lebih nikmat. Dia juga punya LED backlit yang bisa disesuaikan hingga 3 tingkat kecerahan untuk kenyamanan mengetik di kondisi penerangan yang minim. Yang paling gue suka adalah bagian trackpadnya yang super lega. Dengan panjang diagonal 14,5 cm, bikin trackpad di laptop ini terasa jauh lebih luas dari trackpad pada umumnya dengan ukuran 12,5 cm. Selain luas, bagian permukaannya juga terasa sleek. Hal ini bikin akurasi kursor jadi lebih baik sehingga gue pribadi merasa penggunaan mouse di laptop ini tidak diperlukan. Belum lagi dengan adanya tambahan fitur number pad virtual yang bisa kita aktifkan dengan sekali sentuhan. Kecerahannya juga bisa kita atur dengan men-tap di kiri atas. Dan kita juga bisa men-slide bagian ini untuk akses aplikasi kalkulator secara instan. Buat gua, trackpad yang advance seperti ini emang jadi salah satu faktor yang penting agar sebuah laptop bisa nyaman buat diajak kemana-mana. Tentu aja bobot dari laptopnya sendiri juga harus bisa ditekan seringan mungkin agar tetap tidak membebani kita. Dan kedua hal tersebut sudah berhasil dipenuhi oleh ZenBook 14 UX 425 ini. Karena selain punya trackpad yang advance, bobotnya juga cuma 1,13 kg aja. 1,13 kg itu bahkan nggak sampai 2 kali lipatnya laptop 2-in-1 seperti Microsoft Surface Pro 7 tanpa type cover. Meskipun seringan itu, laptop ini mampu dibuka hanya dengan satu jari saja. Dan berkat desain ergoliftnya, laptop ini mampu mengangkat bagian keyboardnya agar lebih landai sehingga lebih nyaman untuk mengetik dan membuat sirkulasi udara lebih lancar. Dan jika kita perhatikan, ketebalan bodinya benar-benar tipis banget. Meskipun begitu, laptop ini tetap didesain kokoh dengan standar militer MIL STD 810G. Sebuah hal yang cukup mengesankan memang karena laptop ini ringan dan tipis banget. Bahkan saking tipisnya, Asus hanya memberikan port interface yang penting-penting saja di laptop ini, tapi future proof banget. Jadi teknologinya bakalan sangat kepake buat bertahun-tahun ke depan.
seperti satu buah port USB 3.2 Gen 1 Type A dan micro SD card reader di sebelah kanan, lalu satu buah port HDMI 2.0B dan dua buah port USB Type-C dengan Thunderbolt 3. Gua ulangi sekali lagi, dua buah port USB Type-C dengan Thunderbolt 3. Keberadaan dua buah port Thunderbolt 3 ini memungkinkan laptop ini dijalankan dalam beberapa senario. Selain bisa difungsikan sebagai port charging, adanya dua buah port USB Thunderbolt 3 ini bisa kita manfaatkan untuk memasang monitor eksternal atau bahkan untuk mendongkrak performa laptop ini secara signifikan dengan bantuan eGPU yang tentu aja bisa kita pasangkan dengan VGA desktop. Jadi konsep dari laptop ini benar-benar menarik. Kita bisa gunakan untuk bekerja di luar tanpa takut terbebani bobot dan juga ukurannya. Dan begitu kita butuh performa yang lebih tinggi, kita bisa kembali ke meja kerja dan juga hubungkan laptop ini ke eGPU. Tentu aja kita harus merogoh kocek yang lebih untuk investasi eGPU dan juga VGA desktopnya. Tapi demi mendapatkan kinerja yang lebih maksimal, tanpa harus beli laptop baru atau merakit PC lagi, gua rasa ini adalah sebuah investasi yang sangat bagus. Tanpa bantuan eGPU pun sebenarnya laptop ini juga sudah bisa diandalkan untuk pekerjaan kantoran, kebutuhan kuliah, bahkan untuk editing video dan main game kasual. Karena laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5 1035G1 generasi ke-10 dengan 4 core 8 thread yang mampu berjalan sampai frekuensi maksimal di 3,6 GHz. Dengan integrated graphics Intel Iris Plus yang di atas kertas punya performa lebih baik dari GPU Intel HD Graphics namun dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Dan varian Core i5 ini memiliki konfigurasi RAM 8GB LPDDR4X. Dalam pengujian benchmark dengan Cinebench R15, laptop ini bisa mendapatkan skor multi-core CPU 630 CB dan single-core CPU-nya berada di 169 CB. Bukan skor yang bisa dianggap tinggi memang, tapi untuk ukuran laptop sekecil ini, skor ini nggak bisa dianggap remeh juga. Kemudian di pengujian selanjutnya menggunakan benchmark Blender dengan skema rendering BMB27. Walaupun gua tahu agak maksa sebenarnya buat tes 3D rendering. Laptop ini menyelesaikan proses render dalam waktu 18 menit 36 detik. Pengujian selanjutnya adalah menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 untuk merender footage 4K dari Dawned Films. Laptop ini bisa menampilkan playback video 4K di 1/2 resolusinya dengan lancar. Untuk resolusi full sebenarnya bisa, tapi akan ada stuttering yang cukup mengganggu jika footage-nya diterapkan banyak efek seperti color correction, text, dan lain-lain. Untuk merender video 4K dengan durasi 2,5 menit butuh waktu 13 menit 24 detik. Ini tergolong lumayan mengingat video yang dirender resolusinya 4K dan diterapkan efek yang lumayan kompleks. Kalau kalian mau tes preset dari Dawned Films ini buat membandingkan dengan laptop kalian, gue sertakan linknya di deskripsi video. Meskipun lebih diperuntukkan untuk produktivitas, tapi laptop ini juga masih bisa kita gunakan untuk melepas penat dengan memainkan game-game casual seperti Angry Birds. Asal jangan untuk main game dengan grafis yang berat seperti PUBG aja, karena tentunya nggak bakalan playable. Buat kalian yang mengincar performa yang lebih mumpuni dari ini, tersedia juga ZenBook 14 UX425 dengan varian Core i7 dan RAM 16GB LPDDR4X. Seperti biasa, semua pengujian ini dilakukan dalam mode best performance dengan adapter charger terpasang. Buat kalian yang benci lemot, laptop ini sudah dibenamkan SSD 512GB M.2 NVMe PCIe yang tentunya ngebut banget. Dalam pengujian menggunakan AS SSD didapatkan skor total 1794 dengan read score 533 dan write score 1017. Untuk menunjang aktivitas di luar, laptop ini memiliki baterai berkapasitas 67 Wh. 67 Wh itu termasuk gede, apalagi buat ukuran laptop sekecil dan seringan ini. Bahkan laptop generasi sebelumnya si UX433 kapasitasnya 50 Wh aja. Berdasarkan pengujian internal yang dilakukan oleh Asus, baterai dari laptop ini bisa bertahan sampai 22 jam. Kalau misalkan untuk pekerjaan yang menuntut kita untuk menggunakan aplikasi Modern Office, bisa tahan sampai 13 jam. Ini lebih dari cukup buat kerja harian yang biasanya cuma butuh waktu 8 jam aja. Dan pas waktu gua tes buat nonton film dengan resolusi Full HD selama 1 jam 46 menit, baterainya masih sisa 79%. Alasan lain kenapa laptop ini bisa seirit itu selain karena baterainya yang besar dan prosesornya yang irit daya adalah soal layarnya. Laptop ini menggunakan panel layar 1 watt yang mana adalah panel rendah konsumsi daya terbaru
yang mampu mereduksi konsumsi daya pada panel dan backlit sampai 63% dan dapat menambah daya tahan baterai hingga 37,5%. Meskipun sudah rendah konsumsi daya, laptop ini punya reproduksi warna yang bagus karena sudah 100% sRGB dan resolusinya sudah Full HD. Power adapter yang dimiliki juga bentuknya kecil dengan daya 65 watt dan tentu aja interface-nya udah USB-C. Pengecasan dalam waktu 30 menit menambah kapasitas baterainya sebanyak 20%. Jadi menurut gue pribadi, laptop ini adalah salah satu pilihan terbaik di kelasnya yang teknologinya memang sudah dipersiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Ketersediaan 2 buah port Thunderbolt 3 memungkinkan laptop ini untuk dijalankan dalam beberapa senario seperti penggunaan eGPU dan external storage berkecepatan tinggi. Dengan dapur pacu yang dimiliki juga sudah cukup untuk menunjang kebutuhan pekerjaan di luar. Ditambah lagi dengan bobot yang ringan, bentuk yang ringkas dan kuat, serta daya tahan baterai yang optimal membuat laptop ini bisa diandalkan. Nah, segitu aja guys video review Asus ZenBook 14 UX425 ini dari gue. Semoga bisa membantu kalian dalam memberikan gambaran umum tentang laptop ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop di kolom komentar. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.